Perseteruan antara Doktif atau Dr. Amira Farahnas dengan Dr. Richard Lee, kini memasuki babak baru. Setelah saling melapor ke polisi, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara yang berbeda. Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Richard sebagai tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, yang ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Doktif sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik berdasarkan laporan DRL. Doktif diduga mengunggah pernyataan di akun TikTok-nya bahwa Dr. Richard tidak memiliki SIP pada kliniknya yang berada di Palembang. Doktif dijerat pasal 27 AUU ITE dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara. Ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Doktif dengan gamblang meminta rekan sejawatnya itu untuk bertaubat. Begini ya, kita tahu karakter DRL kemarin adalah orang yang gila engagement, siapapun tahu itu. Di mana-mana dia akan bikin konten, ya. Tetapi pada saat berhadapan dengan Doktif, kali ini case-nya dia seperti ayam sayur. Dia hanya berani keluar-keluar di medsos. Kita rubah bisa nggak? Gayanya jangan di medsos gitu kayak ketemu gitu. Seperti Boker pada saat ketemu Doktif dia salaman gitu. Yang gentle gitu. Kalau Anda merasa benar tidak perlu merasa takut sama dia. Ya, benar sampaikan fakta yang sebenarnya. Gitu. Jangan mengkondisikan segala sesuatu. Mabes Polri itu tegak lurus juga, nggak bisa dikondisikan. Merah, putih. Bertobat. Jangan memberikan drama-drama kesekian kalinya kepada masyarakat Indonesia. Tujuan Doktif satu, seperti sekarang. Kembalikan uang tomat, busuk, DNA salmon yang pernah kamu ambil dari masyarakat. Ya, korbannya bukan cuma Doktif. Banyak konsumen yang ada di belakangnya Doktif yang melaporkan. Jadi buktinya itu lebih dari cukup. Konsumennya lebih dari cukup. Jadi jangan kira kamu akan lepas kali ini. 12 tahun plus 5. Bertobatlah, kembalikan hak mereka. Jangan menggunakan profesi dokter yang mulia untuk mengeruk uang masyarakat yang awam yang percaya sama kamu. Ya, yang kedua, cabut gelar PhD palsu kamu. Jangan pernah meletakkan gelar PhD kamu di belakang nama kamu. Ya. Yang ketiga, bayar mobil Rolls Royce pajak kamu yang kamu tilep berapa sekian tahun. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, jangan menggunakan pamer menggunakan mobil Rolls Royce tapi pajaknya kamu nggak bayar. Udahlah, kasihan masyarakat yang bayar mobil yang cuma di 100 juta dia bayar pajak. Kok ini ratusan miliar nggak bisa bayar pajak? Itu aja sih sebenarnya ini Dokter sampaikan. Ya. Tapi ngerasa puas nggak sih Dokter kemarin? Belum puas karena gini. Dokter dengar kan dia sakit ya. Dokter dengar dia sakit dan ada surat sakit. Ya, katanya ada surat sakit. Dokter tekankan, surat sakit itu akan diperiksa apakah itu asli atau palsu. Ya, mengingat track record dia yang luar biasa manipulatif. Pihak PMJ Krimsus tidak akan mudah percaya. Ada surat sakit, oke kita selidiki sakit apa, siapa yang menandatangani surat tersebut. Itu akan diselidiki sampai seperti itu. Saya yakin PMJ Krimsus tegak lurus. Ya, sampai sebegitunya mereka akan melakukan pemeriksaan. Ya, melihat track recordnya dari dia ini sampai dia bisa memfitnah PMJ, kasusnya Karput dulu. Ya, jadi untuk kasus ini mereka hati-hati dan memang didengarkan emang mereka si DRL ini memang sakit. Nah, kemungkinan akan dipanggil minggu depan. Tidak ada alasan sakit lagi. Ya, sampai dokter bilang kalau kamu beralasan sakit itu kemungkinan jangan lagi ya. Kalaupun kamu ingin tidak datang menghindari penahanan, kemungkinan besar dokter berharap pada penahanan. Mungkin kamu bisa sewa ICU aja ya, dipasangin kabel-kabel gitu ya. Jangan ada kebohongan, nanti dokter cabutin kabel-kabel sampai kamu bangun. Jangan ada kebohongan, jangan pernah sudah stop melakukan drama, stop melakukan penipuan ke masyarakat. Udah cukup. Ya, dokter nggak akan berhenti membongkar. Kata damai saat ini tidak ada. Ya, dokter tersangka di Polres Jakarta Selatan, dokter akan datang tanpa menggunakan masker. Dokter akan dengan seperti ini, dokter akan datang menghadapi jurnalis. Mereka pencari kerja. Jadi kemarin di daerah itu dokter sangat kecewa sama kamu. Ya, kamu membiarkan jurnalis tanpa benar-benar luar biasa. Ya, kalau kamu salah, kamu minta maaf. Jadi gentle. Saya minta maaf kepada